Karena buruh itu dituntut untuk bekerja sekeras-keras mungkin. Sedangkan mereka tidak diberikan upah yang sesuai dengan upah minimum kabupaten aja, mereka bekerjanya istilahnya 2 kali lipat lebih keras. Pemerintah tidak mampu memantau bahwa ada perusahaan-perusahaan yang masih mempekerjakan buruh itu tidak sesuai dengan aturan. Kondisi keuangan mereka sudah istilahnya sampai 1 bungkus garam pun mereka tidak bisa beli. Mereka sabar sekali karena proses. Bos itu atau yang mempekerjakan kita itu seenak-enaknya memecat kita atau memotong gaji atau memberikan upah yang tidak sesuai atau tidak menurut upah minimum kabupaten atau kota. Perkenalkan, nama saya Yeheskel. Tempat tanggal lahir, saya lahir di sebuah desa yang namanya itu Desa Muara Pengyan, Kecamatan Pesok. Sebelum saya mengenal dunia serikat, saya sejak SMA saya sudah bekerja sambil sekolah, kuliah. Kebetulan saya kuliahnya di Universitas Mula Warman Samarinda, jurusan Ilmu Pemerintahan. Dan waktu itu saya bekerja sambil untuk membiayai kuliah, seperti itu. Nah, sebelumnya saya bekerja sambil kuliah dan banyak hal-hal yang terjadi kalau kita ceritakan dalam pekerjaan. Pertama, waktu itu kita mengalami diskriminasi sebagai pekerja, dalam artian diskriminasi bos itu atau yang mempekerjakan kita itu seenak-enaknya memecat kita atau memotong gaji atau memberikan upah yang tidak sesuai atau tidak menurut upah minimum kabupaten atau kota. Jadi saya tertarik bergabung di dunia serikat itu dikarenakan pertama rasa keinginan hati, karena kalau di serikat itu sangat menggunakan, kalau menurut saya menggunakan hati, perasaan. Kenapa? Ketika saya sebagai pekerja, ketika saya merasa didiskriminasi dan saya tidak bisa melawan, seperti itu. Untuk melawan itu dalam artian memperjuangkan apa yang harus saya terima dari pengusaha. Nah, sebagai orang yang juga yang punya pendidikan, istilahnya saya punya pendidikan yang mampu untuk membantu kaum buruh yang lain, dan saya mencari tahu. Nah, solusinya itu saya ditawarkan untuk bergabung di serikat, walaupun cuma menjadi anggota, seperti itu. Nah, kalau untuk posisi yang sekarang di serikat yang kami naungi sekarang, yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, atau lebih tepatnya di FSPMI Kabupaten Bulungan. Posisi saya sekarang ini sebagai sekretaris Konsulat Cabang Kabupaten Bulungan. Peran serikat pekerja ya secara ini. Nah, kalau perannya kami sebagai serikat itu sangat besar manfaatnya untuk kaum buruh di Kaltara, seperti itu. Nah, manfaatnya itu perannya kami bisa melakukan pengawasan terhadap pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau untuk di Kaltara atau khususnya di Kabupaten Bulungan, karena kita sekarang bergeraknya di perkayuan dan perkebunan. Nah, kalau untuk perkebunan itu sekarang persoalannya sangat banyak ya. Mulai dari jam kerja. Nah, ada beberapa perusahaan yang masih mempekerjakan buruh itu hanya 14 hari kerja dalam 1 bulan. Nah, artinya 14 hari kerja itu upah mereka juga tidak masuk dalam upah minimum Kabupaten Bulungan. Nah, artinya upah yang mereka terima selama 14 hari kerja itu tidak tercukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalkan harus beli beras, harus beli minyak goreng, harus beli telur, dan untuk mungkin membiayai anak sekolah, anaknya mereka yang sedang sekolah, dan itu tidak cukup. Nah, itu masih terjadi untuk di perkebunan, seperti itu. Nah, selain jam kerja, masalah
upah dan juga masalah pemberian pesangon seperti itu. Karena di tahun 2022 ini sampai mungkin kita perkirakan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 akan banyak yang namanya usia pensiun. Karena melihat dari perusahaan perkebunan khususnya sawit di Kabupaten Bulungan ini sudah buka tahun 2007. Artinya orang-orang yang sudah bekerja dan bertahan sampai sekarang mereka sudah memasuki usia pensiun. Seperti itu. Nah, akan banyak terjadi. Nah, sekarang sudah berjalan yang namanya perusahaan sedang melakukan efisiensi untuk karyawan-karyawan yang sudah usia pensiun. Nah, tetapi melakukan efisiensinya ini perusahaan banyak yang melanggar dari aturan. Misalkan PP 35 tahun 2021 kan gitu. Terus Undang-Undang Cipta Kerja yang pelaksanaannya itu PP 35 itu. Nah, perusahaan kadang tidak mengikuti aturan itu. Nah, kadang perusahaan melakukan namanya membuat surat pengunduran diri untuk si pekerja yang sudah masuk usia pensiun ini. Memanfaatkan ketidaktahuan kaum buruh ini. Seperti itu. Memanfaatkan ketidaktahuan mereka, tidak tahu membaca dan tidak tahu aturan, buta terhadap aturan. Jadi mereka menyuruh kaum buruh ini tanda tangan aja. Setelah itu diberikan namanya retaliasi 13 juta. Nah, sekarang 13 juta itu dari hasil naik, sebenarnya 13 juta itu masih kurang kalau menurut kami dari organisasi serikat. Kenapa? Yang seharusnya diberikan ya lebih dari 13 juta sesuai dengan masa kerja mereka seperti itu. Nah, dan pada sebelumnya, sebelum di angka 13 juta itu, yang sebelumnya itu cuma dikasih 3 juta. Entah itu dia bekerjanya sudah 14 tahun kerja dan sebagainya, jadi cuma dikasih 3 juta. Nah, sekarang karena mungkin dampak dari organisasi buruh yang sudah mulai masuk ke dalam perusahaan-perusahaan perkebunan ini, nah itu jadi bentuk kontrol buat mereka seperti itu. Ya walaupun sekarang masih belum bisa terpenuhi, yang mereka harus bayar sesuai dengan aturan, sesuai dengan masa kerja mereka. Setidaknya 13 juta itu sudah naik. Itu perubahan yang pelan-pelan yang dampak dari organisasi serikat ada di perusahaan seperti itu. Nah, tetapi itu terus kita kejar bahwa mereka harus membayar sesuai dengan aturan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Kami melihat bahwa buruh di Kabupaten Bulungan ini jauh dari kata sejahtera. Kenapa jauh dari kata sejahtera? Karena tadi dipekerjakan tidak full 21 hari kerja atau tidak sesuai jam 14 hari kerja saja seperti itu, 26 hari. Nah, itu kan mereka menerima upah di bawah UMR. Sekarang upah minimum Kabupaten Bulungan sekarang 3.126.000 sekian. Nah, dibagi 2 aja 3 jutaan, sekitar 1.500.000, anggaplah 1.500.000 dia dapat. Nah, apakah 1.500.000 itu mampu menghidupi si buruh ini, dan anggaplah dia punya 2 anak dan istrinya mungkin ibu rumah tangga biasa karena sibuk mengurus anaknya. Apakah mampu 1.500.000 ini? Seperti itu. Itu tentunya jauh dari kata sejahtera seperti itu. Nah, terkait dengan apakah perusahaan di Kabupaten Bulungan ini sudah menerapkan aturan mengenai pengupahan, mengenai jam kerja sesuai dengan aturan, dan menurut kami ada yang melakukannya sesuai dengan aturan, dan ada juga perusahaan yang ngeyel, yang seenaknya saja memperlakukan pekerja. Dalam menyelesaikan sebuah masalah buruh, alurnya seperti apa sih? Nah, kalau dalam menyelesaikan sebuah persoalan itu, alurnya yang kami lakukan biasanya, misalkan kami dari buruh ini yang punya persoalan ini melaporkan dulu. Ketika misalnya kalau dia bukan dari anggota kami, kalau dia anggota dia pasti ada namanya pengurus unit kerja PUK. Nah, di perusahaan itu PUK itu yang melakukan advokasi dulu dengan pihak perusahaan. Nah, dalam advokasi itu ada namanya risalah perundingan.
Nah, risalah perundingan itu apa yang sudah dirundingkan dengan pihak perusahaan, dan ini itu kita tuangkan dalam risalah perundingan itu, perundingan bipartit namanya. Artinya dengan buruh dan pihak perusahaan, kedua belah pihak itu dirundingkan dulu. Nanti harus, kalau ada solusinya ya syukur, kalau tidak ada solusinya nanti kita perundingan lagi kedua kali. Nah, kalau tidak ada, nah dari hasil perundingan itu kita laporkan ke Dinas Tenaga Kerja bahwa kami sudah melakukan perundingan terhadap persoalan yang kami ini, tetapi kami tidak menemukan namanya titik temu, titik terang dalam penyelesaian kasus ini. Nah, setelah itu alurnya kita ke Disnaker setelah melakukan perundingan. Seperti itu. Nah, di Disnaker itu yang melakukan itu ada namanya mediator bidang hubungan industrial kalau di Kabupaten Bulungan. Itu ada mediator, jadi mediator mengundang dari pihak perusahaan, mengundang dari kami dari serikat untuk dimediasikan dan dibicarakan. Kalau melihat peran pemerintah untuk buruh sekarang ini seperti apa? Peran pemerintah untuk buruh, pemerintah kabupaten khususnya ya. Kalau peran pemerintah Kabupaten Bulungan khusus buruh itu masih kurang perhatian. Kenapa kami bilang kurang perhatian? Karena itu tadi, pemerintah tidak mampu memantau bahwa ada perusahaan-perusahaan yang masih mempekerjakan buruh itu tidak sesuai dengan aturan. Seperti itu, aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Nah, itu masih jadi masih lemah pengawasannya seperti itu. Karena di Kabupaten Bulungan ini banyak kasus yang perusahaan itu, ya contohnya tadi, perusahaan mempensiunkan orang itu, membayar hak pensiunnya tadi tidak sesuai dengan aturan. Jadi buruh itu juga harus paham bahwa berserikat itu bukan hal yang buruk, maupun perusahaan juga tentunya merasa terbantu ketika misalnya ketika seandainya perusahaan itu paham dengan apa sih berserikat itu, pentingnya berserikat. Karena perusahaan ini dia tidak semata-mata paham dengan aturan. Ada yang paham, ada yang tidak. Kalau yang paham ya pasti dia syukur-syukur kalau dia paham terus dia melakukannya sesuai dengan aturan. Tetapi kalau dia paham terus dia tidak mau melakukannya, nah itu yang sulit. Gitu. Nah, tetapi ada juga perusahaan yang sangat berterima kasih atas kehadiran serikat pekerja, karena itu menjadi bentuk kontrol mereka. Persoalan yang paling berkesan ada, jadi yang paling berkesan itu ketika orang-orang yang kita bantu ini mereka sabar menunggu, walaupun dengan kondisi mereka istilahnya kondisi keuangan mereka sudah istilahnya sampai 1 bungkus garam pun mereka tidak bisa beli. Mereka sabar sekali karena proses kita melakukan mediasi ini tidak semudah membalikan telapak tangan, harus ada perundingan, negosiasi dan sebagainya. Tetapi mereka sabar, akhirnya ini mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan tadi. Kalau mengkritik, mungkin saya lebih senang mengkritik pemerintah. Untuk mengkritik pemerintah, untuk menyampaikan kritikan saya kepada pemerintah kabupaten, khususnya Kabupaten Bulungan. Ya, pemerintah harus jeli melihat persoalan kaum buruh. Kaum buruh entah itu buruh tani, entah itu buruh perusahaan, entah itu buruh perkebunan, entah itu buruh peternakan dan sebagainya. Harus jeli melihat. Kenapa? Buruh ini ya kalau dia tidak miskin ya hidupnya pas-pasan seperti itu. Jadi pemerintah ya jangan menutup mata untuk hal-hal itu. Berilah suatu perhatian khusus untuk mensejahterakan buruh ini bagaimana di Kabupaten Bulungan.
apalagi dengan biaya hidup yang tinggi. Kita tahu di Kabupaten Bulungan ini biaya hidup tinggi ya. Pemerintah Bulungan harus memberikan satu fokus, center fokus. Bagaimana nih supaya buruh yang bekerja di perkebunan ini sejahtera, mencapai yang namanya kesejahteraan. Atau bagaimana nih dengan petani-petani supaya juga bisa sejahtera nih. Dia tidak bisa makan hari ini, besok cari lagi. Jika upah buruh sesuai dengan apa yang mereka harapkan, itu berdampak baik juga dengan kinerja mereka sebagai buruh. Setuju enggak dengan hal itu? Karena buruh itu dituntut untuk bekerja sekeras-keras mungkin. Nah, tetapi di balik itu kadang mereka tidak menerima upah yang sesuai apa yang mereka lakukan. Nah, tentunya kalau mereka bekerja dengan baik, ya upah mereka juga harus baik. Seperti itu. Nah, kaum buruh itu ya kalau mereka mendapatkan upah yang layak, yang baik, atau sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota, ya mereka juga akan bekerja sungguh-sungguh, seperti itu. Sedangkan mereka tidak diberikan upah yang sesuai dengan upah minimum kabupaten aja, mereka bekerjanya istilahnya 2 kali lipat lebih keras, seperti itu. Untuk hanya mendapatkan upah tadi yang mereka juga mengalami pembodohan terhadap upah ini tadi. Gitu. Jadi ya kita setuju kalau seandainya upahnya baik, buruh juga akan bekerja dengan baik, seperti itu. Kedepannya untuk organisasi serikat atau kaum buruh ya, untuk dua-duanya lah, harapannya untuk kaum buruh tetap solid untuk berserikat, karena itu adalah wadah tempat buruh bercurhat atau bercerita. Karena dari serikat inilah nanti yang akan membantu memberikan kompas untuk menyelesaikan suatu persoalan ketika itu di lapangan, ketika itu banyak hal persoalan di lapangan di dalam dunia kerja. Nah, jadi kita harapannya buruh itu tetap solid dan mau berserikat, jangan pernah takut untuk berserikat. Nah, untuk kawan-kawan yang ada di menaungi organisasi serikat, tetap jaga integritas diri. Karena jujur sebagai pengurus dalam organisasi serikat tentu banyak sekali godaan, entah itu karena godaan itu ya banyak hal, entah itu dalam bentuk iming-iming uang atau dan sebagainya, seperti itu. Jadi tetap menjaga integritas sebagai pengurus buruh.